Selamat pagi anak-anak semua, kembali lagi bersama Miss Grace. Baik, hari ini Miss akan melanjutkan ke pembelajaran kita yang selanjutnya ya. Masih di tema 2, subtema 4, dan kita akan lanjut ke pembelajaran 4. Nah, sebelum Miss lanjut ke materinya, kita terlebih dahulu lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu membaca dan membalik halaman buku dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membuat sampul dan cerita bergambar menggunakan bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak tetap simak videonya, jangan di-skip ya. Baik, yang pertama kita perlu tahu cara membaca yang benar. Nah, ini sebelumnya materi ini anak-anak sudah pelajari ya. Jadi bagaimana sikap duduknya, bagaimana jarak buku dan mata saat membaca, sama seperti saat anak-anak menulis. Nah, di sini ada jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Membaca dengan jarak yang tepat membuat mata sehat. Jadi bagaimana posisi anak-anak duduk, bagaimana posisi anak-anak saat membaca itu harus yang tepat. Supaya nanti ketika anak-anak membaca, kalau terlalu dekat nanti dapat merusak mata ya. Dan kalau duduknya juga membungkuk atau serong ke kanan, serong ke kiri, nanti akan merusak atau mengganggu kesehatan tulang anak-anak. Nah, yang ketiga, saat anak-anak membaca, ini penting sekali untuk anak-anak ketahui, ketika anak-anak membalikkan halaman buku harus dengan hati-hati ya. Karena kalau tidak hati-hati atau buru-buru nih balikin bukunya jadi sobek, cepat rusak atau dia jadi lecek ya. Jadi harus hati-hati saat bolak-balik buku di setiap halamannya. Nah, ketika membalikkan buku, baliklah halaman bukumu secara perlahan. Kemudian, pastikan tanganmu tidak basah saat memegang buku. Pastikan tanganmu juga bersih ya. Dan ingat, jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat. Jadi, ini sangat penting untuk anak-anak lakukan ketika anak-anak membaca. Jadi nggak saat menulis saja posisi duduk dan jaraknya harus diperhatikan, tapi saat membaca juga. Nah, ada beberapa juga cara membaca yang salah. Nah, anak-anak lihat nih gambar yang ini, yang pertama. Dia bacanya deket banget ya sama buku, kemudian duduknya lihat, bungkuk. Jadi kalau anak-anak duduknya bungkuk seperti ini akan mengganggu kesehatan tulang juga. Nanti jadi pegel pasti kalau anak-anak lama-lama posisinya seperti ini saat membaca. Kemudian juga seperti ini gambar yang nomor 2, sambil tiduran. Ini juga nggak bagus. Kemudian yang nomor 3 juga sambil tiduran seperti itu. Ini juga dapat merusak kesehatan mata. Ya, jadi posisikan saat membaca dengan posisi yang benar. Jadi membaca terlalu dekat dapat merusak mata. Kemudian posisi duduk saat membaca yang salah akan mengganggu kesehatan tulang juga, ya. Jadi perhatikan posisi saat anak-anak membaca. Nah, hari ini kita akan sama-sama membuat buku cerita, ya. Kan kalau membaca itu kita perlu buku cerita ya untuk membaca. Nah, anak-anak sekarang kita bersama-sama berkreasi membuat buku cerita dengan menggunakan gambar yang sederhana saja dan cerita yang sederhana saja. Nah, membuat cerita bergambar sederhana, menggambar atau tahapan cerita pada lembaran-lembaran kertas. Jadi nanti anak-anak membuat buku cerita di tahapannya itu di setiap lembarnya. Nanti Miss kasih contoh ya. Jadi lembar yang pertama misalnya ceritanya tentang, anak-anak buat cerita tentang lebah dan bunga atau lebah dan stroberi gitu misalnya. Nanti anak-anak buat di lembar pertama tentang apa, obrolan atau percakapan mereka. Di lembar kedua juga apa, lembar ketiga dan seterusnya. Jadi di setiap lembarnya ada cerita. Kemudian lembaran kertas tersebut kemudian disusun menjadi sebuah buku berisi cerita bergambar yang menarik. Seperti yang Miss katakan tadi,
Nah, apa saja alat-alat dan bahan yang perlu anak-anak siapkan? Pertama, kertas HVS, atau anak-anak bisa menggunakan kertas karton, atau juga bisa menggunakan kertas buku tulisnya anak-anak ya. Jadi kertas yang anak-anak punya saja di rumah, sisa yang kemarin anak-anak buat kolase itu juga bisa dipakai. Kemudian siapkan alat tulis, lalu pensil warna, krayon, spidol dan sebagainya, alat mewarnai ya. Lem untuk lem di setiap lembaran kertasnya. Dan anak-anak perlu menyiapkan daun atau bunga kering dan bahan alam lainnya. Ya. Jadi bahan alam kan kita sudah tahu ada apa aja, ada daun kering, bisa pakai biji-bijian atau batang daunnya atau ranting yang anak-anak bisa gunakan untuk membuat kreativitas ya. Yang di sekitar anak-anak aja pakai. Bisa daun yang sudah jatuh, terus bunga juga yang sudah jatuh anak-anak juga bisa pakai. Jadi bahan alam di sekitar rumah anak-anak ya. Kemudian nah, ini ada bagian-bagian untuk membuat buku. Ini kasih tahu. Nah, anak-anak bisa membuat seperti ini ya. Seperti pada contoh ini. Buat gambarnya, ini ceritanya di sampingnya boleh. Jadi bagian-bagiannya ini ada gambar bukunya atau gambar dari cerita yang anak-anak buat. Misalnya kucing dengan anjing, atau misalnya tentang kehidupannya lebah, kehidupannya kupu-kupu gitu ya. Bebas gambarnya apa saja. Tidak harus hewan, tidak harus bunga, tentang kehidupan manusia juga di zaman corona seperti ini anak-anak bisa buat juga. Dan di samping sini anak-anak bisa tuliskan ceritanya seperti apa. Ya, isi ceritanya. Dan diberikan halaman. Ya. Dan jangan lupa untuk memberikan covernya atau judul buku di depannya ya. Kalau di sini contohnya kan judulnya kucing. Jadi ada gambar kucing. Di judulnya tulisannya kucing atau tulisannya tidak harus kucing. Dan Anda bisa juga buat si manis atau nama kucingnya siapa gitu. Nah, selain yang seperti ini, anak-anak juga bisa buat yang seperti ini. Nah, ini siapkan yang pertama kertasnya, terus alat mewarnainya, kemudian anak-anak gambar seperti ini. Nah, di sini anak-anak bisa taruh ceritanya langsung. Ini ada gambar, ada cerita di sini langsung, boleh. Juga ada gambar, bisa cerita langsung di sini, atau seperti yang tadi, gambarnya di sebelahnya, ceritanya di sebelahnya, ya. Nah, seperti ini buku cerita bergambar contohnya. Sekarang ayo kita praktekkan ya membuat buku cerita bergambar. Anak-anak siapkan alat-alat dan bahannya. Sekarang kita mulai untuk mempraktekannya. Nah, anak-anak seperti yang tadi Miss sampaikan, bahannya ada kertas apa saja boleh. Kemudian ada lem, untuk lem nanti di setiap lembarnya. Ada spidol, di sini Miss pakai untuk menebalkan gambar, dan untuk mewarnainya memakai krayon. Nah, pertama di sini Miss pakai 2 kertas ya. Jadi kertas ini nanti Miss akan lipat seperti ini. Jadi ujung ketemu ujung. Seperti ini. Kemudian kita kunci dia. Ya. Jadi seperti ini kan. Nah, nanti kita punya nih beberapa lembar. Di sini bisa pakai, di sini, di lembar ini, di lembar ini, di lembar ini, dan lembar ini. Nah, ini kita dapat satu buku. Yang pertama kita lem dulu. Ini kan sudah seperti ini. Kita lem di garis tengah ini, supaya dia mau nempel. Itu
Nah, ini dia sudah menempel ya. Ya. Kalau sudah, anak-anak bisa mulai menggambar. Yang pertama, di depan ini anak-anak kasih sampulnya atau covernya, judul ceritanya anak-anak. Misalnya kucing yang seperti tadi dicontoh di video. Kemudian si gambar di sini. Baru cerita yang pertama anak-anak buat di sini. Misalnya boleh di sini gambarnya aja, kemudian di sini ceritanya, ini gambarnya di sini ceritanya, gambarnya di sini ceritanya, boleh seperti itu. Atau ada gambar, ada obrolan atau ceritanya langsung boleh juga. Ya. Nah, tidak harus seperti ini buatnya. Ini kan ada beberapa lembar nih, jadi banyak. Boleh anak-anak cuma satu segini aja, satu lipatan yang ini aja boleh dipakai. Jadi dapat 1, 2, 3 cerita. Bisa seperti itu, atau cuma 2 gini aja boleh juga ya. Jadi tidak harus sebanyak ini halamannya. Nah, ini Miss kasih contoh seperti ini. Kita mulai menggambar dan membuat ceritanya. Nah, di sini Miss sudah buat polanya. Miss gambar tentang kupu-kupu dan sari bunga ajaib. Nih, covernya Miss buat di sini. Kemudian di sini ada gambar-gambarnya. Nanti di sini Miss kasih tulisan-tulisannya, ceritanya. Oke? Kita mulai mengerjakan.
anak-anak, ini dia buku cerita bergambar Miss Grace sudah jadi. Miss di sini buat tentang kupu-kupu dan sari bunga ajaib. Seperti ini. Nah, mudah kan? Jadi nanti anak-anak jangan lupa sampulnya atau judul bukunya. Kemudian ceritanya boleh seperti ini, seperti Miss Grace langsung di sini, atau anak-anak buat gambarnya di sini, ceritanya di sebelahnya. Gambarnya di sini, ceritanya di sini boleh juga. Nah, selain seperti ini, anak-anak juga bisa membuat seperti ini di kertas. Hanya selembaran seperti ini aja, tidak apa. Ya. Nanti anak-anak tinggal memberikan cover di depannya. Baik, selanjutnya kita akan menempelkan bahan alamnya. Di sini Miss pakai beberapa daun kering dan ada biji-bijian. Jadi tidak harus semuanya, yang penting ada saja bahan alam yang kita gunakan di sini. Dan kalau di lembar dalamnya tidak apa, tidak usah diisi bahan alam, cukup di covernya saja atau di judul bacaan bukunya di halaman depan. Oke, sudah jadi. Selamat mencoba. Baik anak-anak, itu dia tadi cara mengerjakannya. Cukup mudah ya. Nah, untuk gambarnya anak-anak bisa gunakan gambar dari internet atau anak-anak gambar sendiri ya. Sekreatif anak-anak, sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan yang tadi, Nana bisa lanjutkan mengerjakan ayo berlatih ya. Di sini Miss pandu untuk mengerjakannya. Nah, soal nomor 1. Berilah tanda centang pada cara membaca yang tepat. Berilah tanda selang pada cara membaca yang tidak tepat. Nah, di modul anak-anak bisa Nana lihat yang gambar pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Ya, di sini Miss sudah pandu untuk gambar yang pertama. Cara membacanya tidak tepat ya, karena posisinya duduknya seperti itu, terlihat membungkuk. Jadi kalau anak-anak posisinya seperti ini, duduk membaca terlalu lama seperti ini, akan membuat kakinya sakit. Nanti kelamaan menekuk ya. Jadi ini salah posisinya. Yang benar adalah posisi gambar yang kedua ya. Jadi duduknya tegak, jarak buku dan mata tidak terlalu dekat. Dan dia menggunakan cahaya yang cukup terang. Kemudian yang ketiga ini tentu saja salah, karena membaca sambil tiduran itu tidak bagus ya. Nah, untuk yang nomor 2, pasangkan gambar dengan teks cerita yang sesuai. Di sini ada teks cerita 1, 2, dan 3. Ada 3 teks cerita ya. Nah, di sini ada Nina dan Deli. Nina bilang, cuacanya cerah, aku mau membaca buku. Kira-kira sesuai dengan teks cerita yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama coba kita lihat. Deli menyapa Nina.
Deli ingin meminjam buku Nina. Ini tidak ya. Nina meminjamkan buku kepada Deli. Ini juga tidak. Berarti yang sesuai dengan gambar yaitu teks yang ketiga. Cuaca sangat cerah. Nina membaca buku di bangku taman. Berarti kita tarik garis ke sana. Ya. Kemudian gambar yang nomor 2. Yang ini. Hai Nina, bolehkah meminjam bukumu? Nah, ini Deli minjem buku yang Nina. Sesuai dengan teks cerita yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ya, yang pertama ya, karena Deli menyapa dulu. Hai Nina, kan dia bilang kayak gitu. Berarti dia menyapa Nina dulu, kemudian dia baru minjem bukunya. Deli ingin meminjam buku Nina. Berarti yang sesuai yang cerita teks pertama. Kemudian yang terakhir, gambar yang terakhir. Boleh Deli, ini bukunya. Nah, di sini Deli sudah mendapatkan bukunya. Jadi Nina sudah meminjamkan bukunya. Berarti sesuai dengan teks cerita yang kedua. Nina meminjamkan buku kepada Deli. Ya, ini anak-anak boleh sambil kerjakan di modulnya. Baik anak-anak, ini serasa sekian untuk pembelajaran kita yang keempat hari ini. Jadi tugasnya hanya membuat cerita bergambar tadi ya. Nanti anak-anak buat foto grid dari proses buatnya sampai hasil akhirnya sudah jadinya ya. Kemudian anak-anak bisa foto, kirim ke Miss Grace dan ke Miss Putri. Miss Grace buat 1A dan Miss Putri buat yang kelas 1B. Nah, anak-anak simpan, nanti saat pengambilan modul dikumpul ya hasilnya ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!